persalinan itu merupakan suatu proses observasi ya. Jadi masih dalam observasi tenaga medis baik itu bidannya maupun dokternya itu ya. Jadi masih dalam proses observasi 2 jam setelah lahiran. Nah, setelah 2 jam observasi, bisa langsung nih kalau mau langsung IMD, mau langsung nyusuin bayinya, mau langsung apa namanya komunikasi gitu ya dengan si dedek bayinya, dengan keluarga itu sudah bisa ya, karena pemulihan lebih cepat. Terus yang kedua, resiko komplikasi operasinya lebih rendah. Karena persalinannya itu merupakan persalinan normal, jadi ya apa nggak ada komplikasi operasi di situ. Kalau untuk komplikasi Oh, setelah dianya operasi, yang bilang itu jadinya lebih nanggung soalnya. dia lebih lama ya. Soalnya ya, ya Bu. Terus slide sendiri, Mbak Ferin, yang sebelumnya, iya. Oke, gitu. Jadi ya, apa namanya risiko komplikasinya lebih rendah ya. Tidak ada komplikasi risiko kalau pos SC itu ada komplikasinya seperti kayak ada bekas operasi yang pasti ya, ada bekas sayatan di perutnya, kemudian eh, agak lebih mudah capek karena ada bekas dari suntikan anestesi di tulang belakang. Tuh, ya. Tapi kalau untuk kelahiran normal, risiko komplikasinya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, mendukung keberhasilan menyusui yang saya bilang tadi. Setelah 2 jam postpartum, si ibu bisa langsung untuk menyusui dedek bayinya. Setelah ibunya istirahat, ibunya makan minumnya tercukupi, sudah terhidrasi dengan baik, bisa langsung menyusui si dedek bayi. Dan yang terakhir, biaya perawatannya lebih rendah. Jadi untuk para bunda-bunda di rumah yang mau lahiran normal, menggunakan jaminan umum, nah, itu biaya perawatannya lebih rendah untuk persalinan normal karena obat-obatannya itu lebih minimal dibandingkan operasi sesar. Itu ya. Next. Nah, udah tahu nih persalinan normalnya, udah tahu artinya apa. Kemudian eh, udah membuat rasa cemas dan takutnya tadi dengan lebih tenang. Kemudian udah pas banget nih memilih untuk persalinan normal. Nah, kita jadi harus tahu dulu nih biar kita nggak apa ya nggak stres ya mau lahiran. Kita harus tahu dulu tanda-tanda persalinan sudah dekat. Nah, tanda-tanda persalinan sudah dekat itu yang pertama adanya kontraksi palsu atau kontraksi asli. Harus tahu dulu membedakan antara asli dan palsu ya. Jadi yang pertama itu adalah kontraksi asli. Kontraksi asli atau persalinan datangnya teratur. Durasinya semakin lama dan tidak hilang meskipun Anda mengubah posisi. Jadi biasanya kalau udah mau mendekati persalinan nih, kontraksinya itu dalam waktu 10 menit udah bisa 2 kali atau 3 kali. Kemudian pada saat tiba-tiba nih datangnya, kita nggak tahu nih kapan datang kontraksi itu. Terus tiba-tiba kontraksi itu entah kita lagi berdiri, lagi nyapu, tiba-tiba ada kontraksi. Nah, kalau kita bawa duduk, kontraksinya nggak hilang. Nah, itu jadi itu lebih ke kontraksi persalinan. Nah, kalau kontraksi palsu atau Braxton Hicks, datangnya tidak menentu dan mereda jika Anda istirahat. Nah, kebanyakan Braxton Hicks ini terjadi pada TM3. Ya, TM3 itu sekitar di usia 7, 8, 9. Nah, karena semakin mendekati proses lahiran, mendekati HPL, mendekati tafsiran, si dedek bayinya itu akan eh, tafsiran berat badannya semakin cepat untuk meningkat. Nah, itulah biasanya karena ada tambahan berat badan janin, si rahimnya itu akan mudah yang namanya berkontraksi. Nah, kita harus tahu kalau misalnya kita terlalu banyak gerak, ini biasanya terjadi kalau sering terlalu banyak pergerakan ya, kayak kita beres-beres rumah gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita harus tahu dulu nih, kalau kita lagi nyapu, habis nyapu terus kita nyuci, tiba-tiba kram perutnya. Nah, kram perutnya itu kita istirahatkan dulu. Kita lihat dulu kalau dalam waktu 1 jam cuma 1 kali. Nah, itu berarti masuk ke Braxton Hicks atau kontraksi palsu.
ya. Jadi cukup dengan istirahat. Ubah posisinya dari yang tadinya berdiri, ubah jadi duduk. Kalau lagi pas duduk, ubah jadi tiduran gitu. Ya, jadi istirahat dulu. Karena kalau semakin dibawa, belum waktunya untuk lahiran atau HPL-nya belum pas, itu nanti malahan jadi prematur, ya. Jadi kita harus tahu dulu kontraksi asli dan kontraksi palsu. Kemudian yang kedua, keluarnya lendir darah. Nah, keluarnya lendir darah ini kalau sudah kontraksi persalinan, kontraksi asli itu biasanya akan disusul dengan keluarnya lendir dan darah melalui jalan lahir atau pervaginan. Terus yang ketiga itu air ketubannya pecah, ditandai keluarnya cairan bening dari vagina maupun rembesan maupun semburan. Nah, cairan bening ini kadang kan yang nggak diketahui oleh para bunda-bunda di rumah ya, nggak diketahui. Tiba-tiba mau kencing aja terus rasanya itu ya. Pas dicek di USG, air ketubannya udah sedikit. Nah, itu kadang kan nggak dirasakan. Jadi, ciri-cirinya itu bisa tiba-tiba basah ya. Celana dalamnya tiba-tiba basah. Tanpa kita mau kencing. Kemudian cairannya itu tadi bening dan sedikit agak bau amis. Nah, lebih itu biasanya terjadi kalau rembesan ya. Kalau semburan tiba-tiba kayak ada sesuatu hal yang pecah dari vagina ya. Kayak ada balon meletus gitu. Nah itu terjadinya semburan. Jadi banyak banget yang keluar. Nah itu berarti ketubannya udah pecah. Kemudian yang terakhir perut terasa lebih turun atau lengthening menandakan kepala bayi. Nah kalau untuk seperti itu, karena yang saya bilang tadi ya, untuk masuk TM3 789 berat badan janin itu biasanya lebih cepat meningkatnya, membuat si janinnya yang ada di atas, ada yang di fundus, nah itu lebih menekan ke diafragmanya. Jadi paru-parunya agak sedikit lebih sempit. Nah itulah kenapa napas untuk ibu-ibu yang sudah mau mendekati lahiran, sudah besar nih kehamilannya, sedikit agak sesak napasnya. Karena itu tadi, karena si diri bayinya sudah mulai berkembang. Ya. Sudah mulai berkembang di situ. Namun kalau sudah mau mendekati Nggak ada suaranya, Bu Rina. ya, maaf, ada gangguan teknis sedikit. Masih masuk ke sebelumnya, Mbak Ferin? Baik, Oke. Kak. Mm-mm. Nah, jadi yang sebelumnya itu ya, apa? Kalau misalnya si dedek bayinya udah masuk ke rongga panggul, dia akan menekan kandung kemih. Itulah kenapa jadi sering terjadinya BAK-nya lebih intens. Dikit-dikit mau kencing, dikit-dikit mau kencing. Nah, karena itu tadi, karena si kepala bayinya udah mulai menekan kandung kemih. Nah, di sini biasanya para bunda-bunda di rumah jadi malas untuk minum karena minum sedikit udah mau kencing. Nah, tapi nggak boleh kayak gitu karena kalau dianya nggak terhidrasi dengan baik, nanti malah nggak tercukupi cairan untuk ibunya dan bayinya. Jadi nggak apa-apa walaupun memang dikit-dikit mau kencing ya memang kayak gitu karena si dedek bayinya udah mau eh, turun ke rongga panggul. Next. Nah, kalau udah tahu nih, udah tahu persalinan normal, udah tahu memilih persalinan normal, udah tahu tanda-tanda persalinan normal itu sudah dekat gimana. Nah, kita baru masuk ke sesi gentle birth. Nah, gentle birth tadi yang saya bilang itu adalah persalinan yang menyenangkan ya, yang lembut, yang ramah gitu ya untuk si ibu dan dedek bayinya. Nah, kita akan sama-sama belajar apa sih sebenarnya gentle birth itu. Jadi gentle birth itu merupakan metode persalinan yang damai, alami, dan
meminimalkan intervensi medis yang tidak perlu. Kemudian menghargai hak ibu untuk memilih posisi bersalin, lalu membuat ibu merasa nyaman dan berdaya atas tubuhnya sendiri. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan gentle birth ya. Jadi keikutsertaan ibu pada proses persalinan. Bukan hanya terfokus pada si penolongnya saja, baik itu bu bidannya maupun para dokternya. Tapi si ibunya dan juga keluarga, terutama suami juga dilibatkan dalam proses persalinan. Si ibu biasanya boleh memilih untuk memilih persalinan bersalinnya yang kayak gimana posisinya. Banyak posisi bersalin itu ya. Jadi dari D-nya berdiri, jongkok, setengah duduk. Sebenarnya itu boleh ya dilakukan untuk ibu. Namun untuk yang lebih nyamannya, lebih amannya itu adalah posisi setengah duduk. Karena semakin kita mendekati gravitasi bumi ke bawah, otomatis kepala bayi tadi semakin mudah untuk turun ke panggul. Sama kayak kita mau maaf BAB ya. Kalau BAB kan lebih enaknya kita itu dalam keadaan jongkok ya dibandingkan duduk. Nah, kayak gitu juga kalau mau lahiran. Jadi lebih nyamannya, lebih enaknya dalam posisi setengah duduk gitu ya. Terus, nah kalau kita udah mengikut sertakan si ibu untuk memilih, kemudian posisinya mau kayak gimana, terus yang hadir, yang boleh hadir pada saat dia lahiran itu siapa aja. Nah, jadinya si ibunya akan merasa nyaman dan berdaya atas tubuhnya sendiri. Jadi dia merasa, oh aku bisa nih buat lahiran normal. Aku kayak gini nih bisa karena ada suamiku, ada ibuku. Jadi untuk penguat aku waktu mau lahiran. Nah gitu. Jadinya itu yang jadi konsep gentle birth tadi seperti itu ya. Jadi kita sekarang udah banyak sekali ya sosial media. Jadi banyak memilih untuk gentle birth tadi. Jadi lebih apa ya, lebih nyaman, lebih lembut, lebih berdamai gitu sama si ibunya karena ibunya merasa diikut sertakan dalam persalinan ini. Next, kalau udah tahu gentle birth tadi itu adalah proses yang lembut. Nah, kita juga harus punya persiapan untuk bisa masuk ke metode gentle birth tadi. Nah, persiapan selama kehamilan itu terjadi pada TM3, trimester ketiga, karena sudah mendekati proses persalinan. Ya, apa aja sih itu yang mau kita siapin? Yang pertama itu adalah fisik. Rutin senam hamil, jalan pagi, dan latihan panggul atau pelvic exercise. Jadi, kalaupun kita mau apa namanya berkunjung ke bidan desa ya, sekarang di Posyandu itu juga sudah ada yang namanya Posyandu Ibu Hamil. Nah, terus bidan-bidan desa juga sekarang sudah sangat excited sekali ya terhadap ibu-ibu hamil. Baik itu adanya kunjungan ibu hamil, kemudian adanya kelompok ibu hamil. Nanti di situ akan dijelaskan gimana sih persalinan itu, nah, gimana sih tanda bahayanya. Kemudian di situ juga diajarkan cara-cara senam hamil, gimana buat buka pintu panggul bagian atas, buka pintu panggul bagian bawah, gimana caranya. Nah, itu nanti biasanya sudah sering sekali diperjelaskan sama bidan-bidan ya. Jalan pagi apalagi sekarang sudah musim hujan ya. Pagi-pagi biasanya udaranya lebih sejuk. Nah, itu bagus banget buat jalan pagi. Kemudian latihan panggul, apa pelvic exercise di sosial media juga banyak nih cara-cara buat senam yoga ya. Kemudian birthing ball ya. Birth ball itu gimana sih caranya buat pelvic rocking? Gimana sih apa bentuknya itu gimana gitu ya? Apa fungsinya buat pelvic exercise itu apa fungsinya, manfaatnya apa. Nah, itu biasanya banyak terjadi di sosial media. Jadi manfaatkan sosial medianya dengan baik kalau udah mau menjelang lahiran ini. Bukan cuman buat lihat-lihat persiapan bayinya aja ya, tapi persiapan ibunya juga harus penting. Kemudian mental, afirmasi positif setiap hari dan manajemen stres. Nah, ini biasanya melibatkan si suami dan keluarga. Nggak boleh dibuat stres ibu-ibu hamil itu. Ya, eh, kamu harusnya lahiran normal. Pokoknya harus bisa lahiran normal. Tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, itu malah beban buat si ibu kalau kayak gitu. Ya, jadi berikan afirmasi positif setiap harinya dan mengurangi stres tadi.
Lalu yang ketiga, edukasi. Ikuti kelas persiapan persalinan, baik dari buku, seminar, atau kelas hypnobirthing. Yang terakhir, rencana persalinan atau berplan. Diskusikan dengan pasangan dan keluarga untuk memilih persalinan yang diinginkan. Udah diskusi nih sama suami, udah yakin dan udah pasti mau memilih persalinan normal. Yuk sama-sama dengan suami tadi, sama-sama belajar gimana caranya buat meminimalkan trauma lahiran. Ya, jadi nggak baik itu trauma jalan lahir maupun trauma psikis. Nah, jadi sama-sama dengan suaminya buat kita sama sambut si buah hati ini dengan ibunya sendiri yang apa ya stres sendiri jadinya untuk memikirkan persalinan tadi. Jadi harus sama-sama punya birth plan baik dari itu suami maupun keluarga terdekat. Next. Nah, karena udah tahu lahiran normal itu adanya nyeri dan nyerinya itu alami, tapi kita nggak boleh pasrah aja dengan rasa nyeri tadi. Kita harus tahu nih teknik manajemen nyeri alami itu kayak gimana. Yang tadi persiapan fisik TM3 tadi ada mental ya, yaitu manajemen stres. Nah, di sini kita harus tahu dulu teknik manajemen stres nyeri alami itu kayak gimana. Jadi yang pertama itu harus tahu pernapasan. Tarik napas dalam panjang untuk mengirim oksigen ke rahim. Nah, inilah kenapa sering terjadi pada saat sudah mau proses lahiran, ibu bidannya sudah melakukan periksa dalam, kemudian pas dicek masih bukaannya di 3 atau 4. Nah, itu sering sekali Bu bidannya bilang, jangan ngeden dulu Bu, masih lama, masih belum. Ibunya harus tarik nafas panjang lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut. Nah, karena itu tadi, buat ngirim oksigennya ke rahim. Jadi si dedek bayinya tadi nggak gelisah di dalam rahim ibunya. Kalau ibunya di luar udah gelisah, otomatis si dedek bayi di dalam tadi tuh udah mulai gelisah Tangan. nih gimana caranya biar cepat bisa keluar. Nah, gitu. Nah, jadi si ibunya harus tenang. Jadi itulah kenapa harus punya ilmunya untuk si hypnobirthing tadi, biar tenang dulu, ya. Kemudian teknik relaksasi yang hypnobirthing tadi saya bilang, visualisasi indah dan afirmasi. Contohnya, setiap kontraksi membawa bayiku semakin dekat denganku. Nah, jadi kalau kontraksi itu merupakan proses yang alamiah, jadi ya nggak apa-apa, kontraksi aja rahimnya. Semakin sering kontraksi, semakin banyak kontraksi, semakin dekat nih timing waktu kontraksinya itu berarti dedek bayinya udah mau lahir. Udah mau siap nih, semakin dekat aku ketemu dengan dedek bayiku. Nah, kayak gitu. Jadi nggak usah gerasak gerusuk, ya udah ikhlasin aja karena memang nyeri gitu mau lahiran itu ya. Kemudian yang ketiga, hidroterapi atau mandi hangat atau kompres hangat di area punggung. Kalau ibu eh, hamilnya, ibu bersalinnya mau nih pada saat lahiran dipegang tubuhnya, ada yang nggak mau gitu ya. Jadi kalau ibunya mau untuk dilakukan apa namanya itu pijatan, boleh dikompres air hangat di daerah punggung untuk mengurangi rasa nyerinya tadi. Kemudian pijat atau massage pijatan lembut di area pinggang oleh suami untuk mengurangi rasa nyeri punggung. Nah, itu tadi kenapa peran suami juga penting untuk melakukan birth plan tadi ya. Karena si suami jadi tahu nih, oh ternyata kayak gini nih pijat oksitosin itu buat ngirim memperbanyak oksitosin alami dalam tubuh untuk apa mempercepat si dedek bayinya ketemu dengan kontraksi tadi. Kalau oksitosinnya udah banyak, otomatis rahimnya tadi berkontraksi juga. Nah, jadi itulah kenapa si suami juga harus berperan penting dalam proses kelahiran. Kemudian gerakan posisi bebas bergerak, mau jongkok, duduk, di birthing ball atau merangkak itu sangat boleh ya. Selama tidak ada indikasi medis yang tidak diperbolehkan untuk bergerak, ibu bersalin itu boleh banyak bergerak, malah diharuskan. Jadi jangan mager, apalagi pagi-pagi hujan, jadi mager nih di rumah, males. Tadi malam susah tidur karena sesak napasnya. Pagi-pagi udah tiduran. Nah, kalau kayak gitu gimana mau
menciptakan suasana persalinan yang minim trauma, yang alami, yang menyenangkan tadi. Kalau dari sedini mungkin aja udah mageran. Jadi ya, memang harus ada usahanya dulu supaya bisa sama-sama adik bayinya pas lahir menyenangkan, ibunya juga melewati prosesnya menyenangkan. Tuh ya. Jadi boleh mau bebas bergerak, mau jongkok, duduk di birthing ball itu juga boleh ya. Next. Nah, karena udah tahu nih ya si apa teknik manajemennya tadi udah tahu. Nah, biar nggak stres di apa namanya itu mau ke tempat persalinan, baik itu ke klinik, ke rumah sakit, ke praktek bidan, biar nggak terlalu stres ya. Kita harus tahu timingnya ya, tahapan kala persalinan. Jadi harus tahu dulu nih timingnya. Jadi yang pertama itu ada di kala satu atau pembukaan. Waktunya untuk relaksasi dan bernapas. Gunakan waktu di rumah semaksimal mungkin dengan mandi air hangat atau makan atau minum yang manis. Jadi, eh, persalinan itu ada 4 tahapan atau 4 kala. Nah, kala pembukaan ini itu terjadi di fase laten dan fase aktif. Kalau misalnya masih di fase laten, kita harus tahu nih para bunda-bunda di rumah, fase laten itu terjadi pada angka bukaan 1 sampai 3. Kalau udah masuk fase aktif itu ada di angka 4 sampai 10. Jadi ada 10 senti yang harus dilewati para bunda-bundanya. Nah, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Itu pasti terlewatin dengan baik kalau bunda-bundanya sudah mengoptimalkan tubuhnya, ya, mempersiapkan tubuhnya sedini mungkin. Jadi nggak usah buru-buru. Ini udah tahu kalau mau mendekati persalinan tadi, tanda tandanya sudah tahu. Kemudian pas di apa di rumah, oh benar nih waktunya udah 10 menit, aku udah ngerasain 2 kali. Ke rumah sakit lah. Rumah sakit dicek sama Bu Bidannya ada di bukaan 3. Nah, berarti udah terbayang nih dalam pikirannya bahwa, oh aku butuh 7 senti lagi nih biar bisa ketemu si dedek bayi. Nah, nggak usah khawatir karena kita sudah ada ilmunya, sudah tahu nih kalau prosesnya kayak gitu ya udah diikhlasin. Ya, bila perlu biar cepet dedek bayinya ketemu, ya bantu gerak dari luar. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran bayi. Nah, kalau sudah waktunya untuk kelahiran, dorong bayi dengan lembut mengikuti insting tubuh Anda, dengarkan arahan bidan atau dokternya. Nah, kalau sudah belajar tetapi enggak diterapkan, kebanyakan para ibu-ibu pada saat proses kelahiran itu lupa ya. Maunya cepet-cepet ngedorong aja, ngeden aja tanpa ada ngikutin arahan dari Bu bidan atau apa dokternya. Nah, yang kayak gitu malah akan terjadi trauma yang tadinya bisa nggak ada robekan jalan lahir, bisa ada robekan. Nah, harusnya didengarkan para arahan dari Bu bidannya, dengarkan arahan para dokternya. Kalau udah waktunya buat ngeden, dikedenkan. Kalau dia sudah kontraksinya sudah pas, dia akan lahir. Bila perlu cukup 1 sampai 2 kali aja yang ngeden, langsung lahir. Nah, jadi kayak gitu ya, didengarkan dulu insting tubuhnya itu didengarkan. Kemudian arahan bidan dan dokternya juga didengarkan. Yang terakhir itu ada kala 3 dan kala 4. Kala 3 itu pengeluaran plasenta. Kemudian kala 4 itu adalah observasi yang saya bilang di awal, observasi selama 2 jam. Nah, pelepasan ari-ari dan inisiasi menyusui dini. Nah, nggak usah buru-buru untuk begitu lahir mau langsung IMD. Nggak usah buru-buru. Ya, boleh IMD itu setelah 2 jam boleh, mau langsung juga boleh dan tidak ada waktunya mau IMD berapa lama. Mau sejam, 2 jam, semenit, 2 menit tidak ada waktu. Sesuka si bayi mau skin to skin ke ibunya berapa lama. Dan kita juga tidak bisa memaksakan si ibu langsung memberikan ASI karena proses persalinan normal itu merupakan proses yang melelahkan ya. Jadi kalau sudah lahiran dilihat dulu si ibunya, direhidrasi dulu ibunya, diberikan yang makan cukup, minum cukup, istirahat dulu. Kalau sudah terpenuhi, sudah bisa dianya recovery, baru deh suami dan keluarga untuk
apa namanya itu, memperlihatkan ke si ibunya ini si dedek bayinya sehat, tidak ada kekurangan, semuanya normal. Kalau mau menyusui silahkan. Nah, boleh. Se-excited itu memang apa nama itu pengeluaran si dedek bayinya itu menyambut si dedek bayinya memang se-excited itu karena ada eh, satu manusia lagi yang hadir ya ke dunia ini gitu ya. Next. Nah, kalau udah tahu nih tahapan kala persalinan, ada kunci utamanya lagi ya. Elemen utama atau 5P dalam persalinan. Nah, ini adalah penentu dari keberhasilan untuk persalinan normal. Yang pertama adalah passage atau jalan lahir, baik itu panggul maupun otot dasar panggul. Nah, jalan lahir ini harus luas. Gimana si dedek bayinya itu mau keluar kalau jalan lahirnya itu sempit? Jadi kita harus bisa memaksimalkan, mengoptimalkan dulu panggul dan otot dasarnya itu supaya untuk mempermudah kelahiran atau jalan lahir si dedek bayi. Kedua itu adalah passenger, kondisi bayi, posisi dan ukuran bayi. Sebenarnya passenger ini juga ada satu hal lagi yaitu eh, apa kondisi plasenta ya. Nah, itu yang pertama kondisi bayi ya. Kondisi bayinya itu posisinya, posisi si bayi itu kalau untuk normalnya adalah presentasi kepala. Jadi kepalanya yang harus dibawa. Ya, kepala yang dibawa juga harus di posisi ubun-ubun kecil. Karena kepala itu bisa jadi presentasi muka. Memang benar kepala nih yang dibawa, tapi yang terbawahnya itu bukan di ubun-ubun kecil, tetapi muka atau dahi. Nah, itu biasanya akan sulit terjadilah dianya malposisi pada kalau kayak gitu. Jadi agak susah untuk pengeluaran bayinya. Nantinya akan terjadi bisa kala dua lama atau partes kasep kalau udah kondisi seperti ini ya. Kemudian ukuran bayi, nggak usah terlalu besar dedek bayinya. 2.500 itu sudah kategori bayi normal. Ya, jadi nggak usah kecil hati. Bunda-bunda yang nggak di atas 3 kilo nih dedek bayinya cuman 26 misalnya 25 pas-pasan, nggak usah kecil hati. Ya, yang penting dedek bayinya sehat, ukuran bayi mah itu relatif. Ya. Jadi nggak terlalu dikejar banget. Harus bisa 3 kilo, harus bisa 3,5, nggak boleh, nggak kayak gitu ya. Jadi ya ukuran bayi juga penentu passenger tadi ya, penentu dalam keberhasilan untuk kelahiran normal. Kemudian ada tadi plasenta ya. Nah, letak plasenta juga penentu. Jadi yang benarnya itu plasentanya berada di atas. Kalau plasentanya berada di bawah, baik itu dia marginalis maupun totalis, nggak bisa lahir normal, sangat sulit karena beresiko untuk si ibu bisa terjadi perdarahan. Beresiko untuk si bayi, plasentanya udah lepas, sudah keluar, bayinya bisa meninggal. Jadi penentu plasenta juga masuk dalam elemen utama dalam kunci persalinan lahiran normal. Gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah power, kekuatan atau tenaga ibu. Baik itu kontraksi dan tenaga mengejan. Nah, mengapa? Pada saat persalinan tadi, pada saat trimester ketiga tadi, ada di situ kan tentang yang namanya kita harus tahu pernapasan, teknik pernapasan tadi. Karena untuk ini, biar pada saat memang waktunya untuk mengejan, ibunya benar ngejannya. Jangan asal-asalan ngejannya. Baru bukaan 3 udah mau ngejan aja. Ibunya capek, nggak jadi lahiran normal. Kalaupun lahiran normal, nanti robekannya bisa besar. Ya, jadi nggak teratur. Nah, jadi harus ada powernya dulu, kekuatannya dulu. Nah, kekuatan ini berasalnya dari si ibu. Ya, jadi ibunya harus bisa mengoptimalkan tubuhnya dengan cara senam hamil tadi, baik dia hypnobirthing atau dianya apa senam hamil gitu ya, yoga itu kan banyak ya di sosial media, diikutin ya. Jadi pada saat lahiran udah tahu nih kalau mau lahiran ternyata kontraksinya kayak gini. Oh, udah mau deket, udah bukaan 10 nih berarti ngejarnya kayak gini. Dengerin arahannya. Kemudian yang keempat adalah psikis, kondisi psikologi atau emosional ibu. Jadi ini sangat mendukung si ibunya. Kalau ibunya tantrum mau lahiran, gelisah mau lahiran, itu akan susah buat kami para penolong untuk eh, apa ngarahin ke ibunya buat lahiran normal.
Karena udah emosional duluan ibunya, semuanya terasa sakit. Padahal yang sakit cuman rahimnya aja, tapi dia ngerasa semuanya sakit, seluruh badan itu sakit semua. Ya. Kemudian yang kelima ada person atau penolong. Nah, dukungan dari ibu bidan, dokter, dan suami atau keluarga keluarga itu sangat-sangat berpengaruh untuk si ibu. Jadi ibu nggak merasa lahiran itu cuma sendirian, tapi ada bu bidannya yang ngedampingin, ada dokternya yang ngedampingin, ada suami dan keluarga terutama itu adalah suami, ya. Jadi pada saat mau lahiran suaminya libur dulu kalau bisa, ya. Jadi nggak dibiarkan istrinya itu lahiran sendirian. Jadi tahu nih, oh ternyata memang lahiran normal itu sakit. Nah, dibagilah sama suami rasa sakitnya tadi. Itu ya. Next. Nah, kalau udah tahu nih 5 elemen tadi, 5 kunci utama dalam persalinan, ini adalah tips untuk pendamping persalinan. Jadi bukan cuma si ibu, si pendamping persalinan tadi juga harus tahu nih gimana supaya lahiran normal itu jadi sukses. Ber, apa namanya itu gentle birth-nya jadi berhasil. Jadi yang pertama itu adalah jadilah support system terbaik. Jadilah support system terbaik. Support system terbaik itu kalau misalnya ibunya itu mau makan, ibunya mau minum, nah dikasih, diberikan ya. Jangan cuman nemenin aja, tapi didengarkan kebutuhan si ibu mau lahirannya itu apa ya. Kemudian berikan sentuhan fisik dan pijatan seperti yang saya bilang tadi ada pijat oksitosin kalau sama-sama belajar persalinan, sama-sama belajar senam hamil. Jadi tahu nih kayak gimana sih pijatan oksitosin itu. Kemudian ucapkan kata-kata penyemangat, afirmasi yang positif. Jadi jangan cuman mendampingi terus udah cuman mendampingi terus cuman bilang, ayo bisa lahiran ini normal. Nah, jadi ibunya down ya, ibunya jadi nggak semangat kalau kayak gitu. Tapi kalau diberikan rasa afirmasi positif, diberikan kata-kata ya ada sayang, kamu pasti bisa, sayang bentar lagi anak kita lahir. Nah, itu jadi kan si ibunya merasa bangga ya, merasa senang gitu ya, karena ada suami yang ngedampingin. Ya, kemudian bantu ibu tetap terhidrasi atau berikan cukup air minum, baik itu air putih maupun air manis. Kalau air manis ini saran saya itu seperti air gula ya, atau air madu, atau teh hangat, apa teh dingin ya, boleh ya. Jadi air manisnya cukup itu. Kemudian yang terakhir itu ada di next, Mbak Ferin. Nah, ini yang terakhir ada di kesimpulan. Nah, jadi persalinan adalah perjalanan fitrah seorang wanita yang menakjubkan. Persalinan normal adalah proses alami yang aman dan menyenangkan dengan persiapan yang baik. Persiapan mental dan fisik yang matang adalah kunci utama melahirkan tanpa trauma. Jadi, percayalah pada kemampuan tubuh Anda dan bayi Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya. Karina edukasinya sangat luar biasa untuk calon ibu-ibu yang mau melahirkan normal ya. Izin Karina kita langsung ke sesi tanya jawab ya Kak ya. Di sini di chat sudah ada 2 pertanyaan dari user iPhone ini. Selamat pagi, saya Nila. Sekarang sedang hamil anak pertama usia 30 minggu. Sejak awal kehamilan selalu rutin kontrol dan minum suplemen dari dokter Objin di RS Bank. Apabila tidak ada kendala, saya ingin melahirkan secara normal. Apakah di RS Bank didampingi bidan dan ke poli apa untuk konsultasinya? Mungkin boleh langsung dijawab, Kak Rina. Oke, langsung dijawab ya buat siapa tadi? Bunda Ibu Nila ya. Nila. Ya. Oke, buat Bunda Nila saat ini lagi hamil anak pertama ya. Nah, kalau untuk saat ini konsultasi kita itu
ada langsung di Poliklinik Dokter Objin ya sama bidan pendamping di Poli ya. Jadi konsultasinya boleh sama Bu Bidan yang ada di Poli. Kalau sudah selesai layanan, ini kan karena kita layanannya langsung ke dokter objin ya. Jadi kalau misalnya sama dokter objinnya belum selesai, sama bu bidannya bisa langsung setelah layanan, bisa langsung konsultasi sama bu bidannya gitu ya. Konsultasinya ya baik itu tadi yang saya bilang ya, udah masuk TM3 jadi harus tahu nih persiapan TM3-nya itu apa aja. Yang tadi ada pernapasan ya. Kemudian tadi itu ada mental ya, secara fisik, kemudian ada mental, kemudian juga ada edukasi yang harus diikuti sama si Bunda Nilanya. Nah, edukasi itu sebenarnya juga ada di sosial media kalau eh, ngikutin bidan-bidan yang di Instagram ya, itu kan banyak ya. Nah, bisa diikutin di situ. Kemudian ada banyak juga yang udah menyiapkan kelas hypnobirthing, mau itu kelas yoga itu sudah banyak. Nah, diikutin aja seperti itu. Jadi di TM3 di usia kehamilan 30 minggu, Bunda Nilainya udah mengoptimalkan tubuhnya, udah mempersiapkan tubuhnya supaya nanti pas lahirannya itu bisa dipersiapkan untuk gentle birth-nya tadi. Jadi minim trauma untuk kelahiran anak kedua, nggak trauma karena anak pertamanya enak. Nah, pas anak keduanya tambah enak lagi nanti karena udah ada jalan lahir yang terbuka gitu. Ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Dok. Untuk Kak Rina ya, izin Kak, ini ada satu lagi pertanyaan dari chat dari Bu Hana. Pagi Bu Bidan, izin bertanya, banyak ibu hamil memiliki harapan untuk menjalani persalinan normal dengan konsep gentle birth. Namun jika di tengah proses ternyata ada indikasi medis sehingga harus beralih ke operasi sesar, bagaimana kita menyikapi perubahan rencana tersebut agar ibu tidak merasa gagal? Lalu bagaimana kita membedakan kapan masih aman untuk mempertahankan rencana persalinan normal dengan gentle birth dan kapan operasi sesar menjadi pilihan terbaik? Terima kasih sebelumnya. Oke, langsung kita jawab ya dari Bunda Hana tadi ya. Jadi itu tadi dia nanya kalau di tengah-tengah kita udah persiapan nih buat lahiran normal, udah mau mengoptimalkan untuk gentle birth, tapi ternyata di tengah-tengahnya itu harus beralih ke operasi sesar. Nah, sebenarnya yang saya bilang tadi, posisi melahirkan itu banyak, ya, bukan hanya terfokus pada terlentang saja. Itu eh, dari providernya atau dari penolongnya akan tetap diusahakan untuk melahirkan secara normal. Nah, kebanyakan lahiran normal ini gagal, bisa jadi itu faktor yang pertama adalah induksi. Nah, usahakan lahiran normal itu tidak menggunakan induksi karena induksi itu kita harus tahu dulu nih timingnya buat melakukan induksi. Kalau si kepala bayinya belum turun ke rongga panggul, kita maksa nih udah capek banget nih Bu Bidan, aku ini udah begah rasanya mau langsung induksi aja. Tapi kepala bayinya belum turun ke rongga panggul. Ya otomatis induksi tadi bisa jadi gagal. Nah itu bisa jadi di tengah-tengah gentle birth-nya jadi nggak berhasil. Atau ibunya kelelahan. Udah mempersiapkan tubuhnya. Nggak induksi Bu Bidan aku udah benar-benar alami banget nih. Tetapi ibunya kelelahan. Nggak mempersiapkan fisiknya. Atau nggak mempersiapkan pernapasannya. Tuh, jadi kelelahan ibunya. Otomatis yang tadinya mau gentle birth, ujung-ujungnya malah ada indikasi medis dengan bantuan. Bisa nantinya jadi induksi atau bisa jadi nantinya di vakum dedek bayinya ya. Karena persiapannya kurang matang dan itu bisa jadi karena ibunya kelelahan. Jadi kalau memang misalnya udah mau lahiran normal ya tadi dipersiapkan dulu sedini mungkin untuk bisa tahu nih cara ngeden yang benar tuh gimana. Persiapan nafasnya itu harusnya gimana. Nah, itu tadi. Jadi harus dipersiapkan. Bisa jadi karena ibunya tadi kelelahan ya.
Karena kalau ibunya udah kelelahan, otomatis mau persalinan normalnya jadi gagal, nggak ada gentle birth-nya. Atau bisa jadi yang tadi, yang reok tadi, yang nggak didengar. Harusnya belum waktunya buat ngeden, malah mau ngeden terus. Ujung-ujungnya si porsio atau mulut rahimnya jadi bengkak. Ujung-ujungnya nanti jadi sesar. Nah itu tadi belum ada persiapan yang optimal, yang matang dari si ibu buat bisa lahiran normal. Gitu ya. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, itu tidak gagal bunda-bunda ya. Itu nggak gagal. Semuanya tetap berhasil, namun dengan cara yang berbeda ya tetap berhasil tapi dengan cara yang berbeda. Jadi sudah kita usahain, udah kita optimalkan, ternyata eh, belum maksimal. Nah, belum maksimalnya itu kenapa? Karena ya tadi mungkin ada sesuatu hal yang sudah dipelajarin, namun pada saat melahirkan jadi lupa. Tapi itu nggak gagal, itu hanya berbeda aja. Ya, jadi nggak usah insecure kalau udah kayak gini, udah rencana lahiran normal, terus tiba-tiba jadi operasi. Nanti suaminya bilang, nah kan itulah kamu nggak benar tadi ngajinya. Nggak boleh kayak gitu ya. Ibunya udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata di tengah-tengah persalinan ibunya udah kelelahan. Jadi kita harus lihat situasi dan kondisi juga seperti itu, nggak bisa memaksakan. Jadi ibunya nggak boleh insecure, nggak usah insecure, itu tidak gagal, tetapi hanya prosesnya saja yang berbeda. Tuh. Lalu tadi yang kedua, bagaimana kita membedakan kapan masih aman mempertahankan rencana persalinan normal dengan gentle birth. Nah, dan kapan operasi sesar menjadi pilihan terbaik. Jadi gini, persalinan normal tadi itu ada di usia kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu. Di bawah itu, di rentang 37 sampai 42 minggu masih boleh buat nunggu. Selagi dari dokter objinnya menyatakan semua dalam keadaan normal. Dalam arti TTV ibunya, tanda-tanda vital si ibu semua dalam keadaan normal. Tidak ada kasus emergensi di situ. Jadi nggak perlu buru-buru untuk lahiran sesar. Tensinya normal, untuk cek laboratoriumnya semuanya normal. Jadi ditungguin aja. Kemudian di rentang 37 sampai 42 minggu itu masih dalam kategori aterem. Lewat 42 minggu itu sudah masuk posterem, di bawah 37 itu masuk preterem. Nah, jadi kalau masih 38, 39, 40, bahkan 42 masih belum keluar nih 42 ke atas baru nanti konsul lagi ke dokter objinnya. Jadi gimana 42 minggu udah lewat udah posterem. Nah, nanti akan dicek sama dokter objinnya apakah akan dilakukan operasi langsung atau nanti diinduksi karena tidak boleh bayi itu terlalu lama di dalam tubuh si ibu. Bisa nanti jadi akan racun untuk si ibunya. Nanti yang tadinya tensinya normal karena plasentanya tadi sudah mulai mateng nih istilah tadi tuh ya, udah apa namanya itu, udah kelamaan, jadinya si plasenta itu bisa nanti jadi racun untuk si ibu. Tensinya bisa naik, laboratoriumnya yang tadinya normal, semuanya nanti jadi agak tinggi. Nah itu ya, jadi tidak boleh kalau di atas 42. Kemudian kapan operasi? Nah, itu tadi balik lagi ke dokter objinnya. Kalau masih di angka 37 sampai 42 semua masih normal. Nah, di angka itulah si ibunya tadi harus bergerak, nggak mageran lagi. Tadinya mungkin di 36 ke bawah ibunya mager nih. Nah, di 37 ke atas, yuk kita optimalkan tubuhnya supaya si dedek bayinya turun ke panggul, ke rongga panggul, kepalanya tadi posisinya bagus, kemudian berat badan bayinya bagus, nggak berlebihan, nggak over, ya. Kalau semuanya bagus, ya udah ngapain kita mau lahiran sesar? Lahiran normal aja, lebih enak kok lahiran normal. Karena persalinan normal, kalau mau lahiran lagi selanjutnya 1 tahun udah boleh, gitu ya, istilahnya tadi gitu. Jadi boleh kok 1 tahun kalau mau lahiran normal lagi kalau sanggup. Kalau nggak sanggup ya jangan gitu ya. Karena recovery untuk persalinan normal tadi lebih cepat dibandingkan operasi sesar. Gitu ya. Baik, makasih banyak Karina untuk
Jawabannya izin Kak, ini ada tiga pertanyaan lagi. Masya Allah. Excitednya tinggi sekali nih Kak. Iya. Selanjutnya dari Cantika Putri. Pagi Bu Bidan izin bertanya, jika pada persalinan pertama Ibu mengalami robekan jalan lahir, apakah pada persalinan berikutnya bekas robekan tersebut dapat mempengaruhi proses persalinan atau meningkatkan resiko robekan kembali? Oke, bantu izin jawab ya untuk si Bunda Cantika ya. Jadi mungkin ini merupakan persalinan yang kedua atau lebih dari yang pertama ya. Kalau yang pertama itu terjadi robekan jalan lahir, setiap persalinan normal itu harusnya kalau dia menerapkan gentle birth itu nggak ada robekan. Tetapi kalau dianya eh, nggak menerapkan gentle birth yang mempersiapkan, optimalkan semua tubuhnya itu, bisa jadi ada robekan jalan lahir, baik itu robekan sendiri oleh si bayi ataupun robekan dari si provider atau penolong ya. Nah, jadi kalau dianya persalinan berikutnya, bekas robekan tersebut dapat mempengaruhi proses persalinan, sebenarnya enggak terlalu ya. Terkecuali kalau dianya mempunyai kategori apa perineum yang kaku. Jadi kalau dia udah masuk ke kategori perineum yang kaku, otomatis lahiran anak kedua nanti juga akan ada robekan. Nah, kalau dianya ke kelas ibu hamil, itu nanti diajarin sama ibu bidannya cara buat eh, melunakkan si perineum tadi supaya nggak kaku. Ya sama kayak kita lah, kita tubuhnya kaku nih. Tapi kita bawa buat yoga, kita bawa buat senam, otomatis kan tubuh kita menjadi rileks. Tubuh kita ada kelenturan. Nah, kayak gitu juga perineum tadi. Yang tadi awalnya itu kaku, kalau kita ikutin kelas ibu hamil, nanti ada pelajaran tentang massage perineum, kayak mana caranya buat perineum itu menjadi longgar, itu insya Allah nanti anak yang kedua nggak ada robekan. Bahkan ada juga kasus pasien yang anak pertama nggak ada robekan sama sekali karena dia sudah mempersiapkan tubuhnya dan sudah belajar gimana caranya untuk si perineum tadi biar nggak kaku gitu ya. Jadi kalau ditanya mempengaruhi proses persalinan atau meningkatkan resiko robekan kembali, ya akan meningkatkan kalau ibunya nggak ada persiapan sebelumnya gitu ya. Baik, artinya perlu persiapan yang matang ya, Bu Bidan ya. Betul. Iya, izin pertanyaan selanjutnya dari Ibu Salsabila. Izin bertanya Bu Bidan bagaimana caranya agar ibu hamil tidak merasakan ketakutan saat persalinan dan agar tidak terjadinya baby blues. Itu tadi yang di slide keberapa tadi itu ya, ada teknik kita itu punya manajemen nyeri. Kemudian si nyerinya itu balik lagi ke kontraksi rahim. Jadi persalinan normal itu pasti ada nyeri, nggak mungkin nggak ada nyeri. Nah, nyerinya itu tadi merupakan proses yang alamiah. Nah, alamiahnya itu sama kayak kita kalau perempuan terjadi kodratnya menstruasi, pasti ada kontraksi rahim, pasti mules. Nah, kalau emang udah nyeri, ya udah diiklasin aja. Memang harus ada nyeri buat buat lahiran normal tuh pasti ada nyeri. Kebanyakan ibu-ibu yang anak pertama ya, kategori masuk ke preemie gravida ya, itu pasti udah kebayang nih ke mindset dalam pikirannya nanti kalau mau lahiran normal udah pasti nyeri. Nah, nyeri itu sudah alami, sudah fisiologis, udah pasti ada nyeri. Nggak bisa diilangin karena itu sudah kodratnya. Tekniknya adalah manajemen nyeri tadi. Kuncinya yang pertama itu tenang, nggak usah gerasa gerusuk. Kalau udah nyeri ya udah diiklasin aja. Memang nyeri lahiran normal, diiklasin aja nyerinya. Nah, biar nggak terlalu nyeri, kita harus punya teknik manajemen nyeri tadi yang saya bilang di slide sebelumnya tadi ya. Kalau mau meminimalisir rasa nyerinya itu kita harus punya tekniknya dulu ya. Jadi tekniknya tadi itu adalah pernapasan. Jadi pernapasannya itu harus stabil.
kayak mana sih biar bisa ngurangin rasa nyeri? Pernapasannya harus stabil dulu. Nafasnya harus benar bisa lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut. Nah, itu bisa terjadi mengurangi, meminimalisir nyeri tadi yang tadinya di angka 67 bisa kita kontrol kalau kita sudah tenang. Ya, relaksasi, hypnobirthing. Hypnobirthing itu afirmasi positif ya. Berikan afirmasi positif pada tubuhnya bahwa kalau kita memang nyeri, otomatis kontraksi rahim, rahim tadi berkontraksi, otomatis si dedek bayinya bakalan cepat keluar. Nah, gitu ya. Jadi kalau kontraksi berarti cepet nih aku ketemu sama anakku. Ya udah nggak apa-apa, diiklasin aja kalau nyerinya itu ya. Bila perlu kalau mau di hidroterapi tadi pengurangan rasa nyeri dengan mandi air hangat. Makanya tadi kita harus tahu nih timingnya atau waktu yang tepat buat ke tempat persalinan. Bisa buru-buru. Nah, itu tadi bisa terjadi stres, bisa jadi baby blues. Baby bluesnya dalam hal, kenapa sih anak aku nggak lahir-lahir padahal aku tuh udah bukan satu. Kalau udah diinfus, otomatis jadi susah bergerak mager. Alasannya nanti infusannya bengkak, nanti infusannya jadinya macet. Padahal kalau dianya ada waktunya, kalau dianya tahu nih timingnya, begitu ke rumah sakit dia udah masuk ke fase aktif langsung, sudah masuk ke bukaan 8, bila perlu udah masuk ke bukaan 9. Ya. Jadi nggak lama nunggu. Nggak lama nunggu tiba-tiba pecah ketuban lahir. Ya. Jadi itu berlaku untuk semuanya, baik itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kalau anak pertamanya biasanya karena belum tahu jalan lahirnya di mana. Anak kedua merasa aku udah lahiran anak pertama, berarti aku udah tahu nih anak kedua nanti aku bakal cepet juga. Nah, jadi nggak mau bergerak lagi kalau udah kayak gitu. Jadi timingnya nggak pas. Nah, makanya nggak usah takut. Yang penting tenang dulu. Kalau udah tenang, kuncinya insya Allah nanti kita bisa. Sama kayak kita mau ujian, kalau gerasa gerusuk, jawabannya semua salah. Tapi kalau kita udah tenang dulu, diniatkan dalam hati, nah, sebagai umat Muslim kita punya doa khusus untuk kelahiran, ya udah diniatkan, didoakan adik bayinya, didoakan ibunya, biar nggak terjadi ketakutan itu masuk ke tubuhnya jadi lebih banyak. Jadi diminimalisir ya. Jadi nggak perlu takut buat Bunda Salsah ya. Lahiran normal itu merupakan suatu alamiah, pasti ada sakit, jadi nggak perlu takut ya. Baik, terima kasih banyak Kak Rina untuk jawabannya. Izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Ibu Ayu, izin bertanya Bu Bidan, saya Ayu sedang mengandung anak kedua dengan riwayat SC dan jarak kelahiran 4 tahun dari anak pertama. Saat ini kondisi mata saya -3 dan silinder 0,5. Bisakah saya lahiran normal dengan riwayat SC dan mata minus? Oke, buat si Bunda Ayu ya. Jadi ini banyak banget, bukan banyak sih, udah sering sekali ya. Pertanyaan seperti ini masuk ke kita para bidan-bidan ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak Bu Bidan lahiran normal setelah kita ada riwayat sesar? Boleh. Kalau bertanya seperti itu namanya VBAC atau vaginal birth after cesarean. Jadi persalinan normal setelah persalinan sesar. Jawabannya boleh. Namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan VBAC. Jadi yang pertama VBAC itu kita lihat dulu diagnosa awal waktu mau sesar. Waktu sudah sesar ya, pada saat sesaria kemarin. Nah, sesar kemarin dikategorikan apa diagnosanya sama dokter sehingga terjadinya untuk kelahiran sesar. Kalau kategorinya merupakan dianya DKP atau disproporsi kepala panggul atau panggul sempit, udah pasti nggak bakalan bisa untuk lahiran normal. Karena gimana mau lahiran normal kalau si jalan lahirnya udah sempit. Nah, jadi gitu ya. Jadi terapkan dulu di pikirannya di bahwa kalau udah panggul sempit nggak bisa lahiran normal. Jadi tadi harus diluaskan panggulnya. Kalau udah di KP nggak bisa lahiran normal.
Kalau diagnosanya bukan DKT, yang lain misal tadi itu kan ditanya dulu sama dokternya apa, insya Allah ya bisa lah, bisa lahiran normal. Kemudian yang kedua itu tafsiran berat badan janin. Nah, kalau mau VBAC, usahakan TBJ-nya atau tafsiran berat badan janinnya tidak lebih dari persalinan sebelumnya. Kalau persalinan sebelumnya itu sudah masuk ke angka 3, misalnya tadi ya, otomatis anak kedua TBJ-nya harus di bawah 3. Karena eh, untuk meminimalisir terjadinya partes kaset atau kala dua lama atau persalinan yang macet tadi ya. Jadi untuk meminimalisir itu kita harus pastikan TBJ bayi kita yang kedua ini nggak lebih dari anak yang pertama. Kemudian yang ketiga itu tidak boleh induksi. Nah, kalau dia lahiran normal alamiah biasa, itu bisa kita kontrol sakitnya. Tapi kalau dianya induksi, takutnya ibunya nggak bisa ngontrol, malah jadinya akan partes kaset tadi. Induksinya gagal, persalinan normalnya nggak berhasil, ujung-ujungnya balik ke sesar. Nah, jadi ya kalau bisa ya nggak usah induksi. Ya, jadi kalau bisa alamiah aja kalau mau PBAC. Terus yang terakhir itu pastikan SBR-nya atau segmen bawah rahim tempat sayatan si dokter objinnya kemarin tidak tipis atau dalam kategori normal ya. Karena kalau misalnya apa namanya itu SBR-nya tipis, otomatis rahimnya nanti semakin dia berkontraksi, rahim akan semakin menegang. Nah, takutnya kalau rahimnya sudah menegang, si jahitan objeknya tadi bisa ruptur. Nah, di luar tampak biasa-biasa aja, ternyata di dalam sudah ada perdarahan. Nah, itu ya jadi perlu hmm, apa syarat khusus ya, syarat yang harus dipenuhin dan wajib dipenuhin oleh bunda-bunda yang mau VBAC. Jadi nggak bisa asal-asal, aku lahiran pertama normal, terus jarak kelahirannya udah 5 tahun, bisa lah aku VBAC. Tapi dia nggak lihat dulu nih riwayat dia riwayat dia SC kemarin gimana. Ya sama aja nanti ujungnya balik lagi ke sesar. Jadi perlu dipersiapkan matang-matang kalau mau VBAC. Ya. Kemudian tadi dengan mata minus ya. Kalau dengan mata minus itu balik lagi ke dokter objinnya. Sebenarnya untuk kelahiran itu tidak terlalu menekan pada mata ya. Apalagi kalau dia menggunakan gentle birth. Kalau dianya benar, arahannya diikutin, arahan Bu bidannya diikutin, arahan Pak dokternya diikutin, atau arahan Bu dokternya diikutin, otomatis pada saat persalinan normal, dia tidak perlu mengeluarkan tenaga super untuk mengedan. Jadi dia, ya tadi ya, yang normal, kalau normal tuh, lahiran normal itu kan merupakan alamiah. Alamiah, jadi itu kan fisiologis. Tanpa kita ngedan juga bakalan keluar sendiri tuh dedek bayinya. Nah, istilah tadi kayak gitu. Cuman kita bantu buat dorong biar si dedek bayinya itu perlahan-lahan turunnya. Jadi nggak terlalu memaksa banget buat ngedennya. Jadi kalau misalnya mata minus tadi dalam kategori yang masih aman dari dokter objinnya ya boleh buat lahiran normal. Asal dengan tidak eh, mengeden terlalu berlebih ya. Karena kalau ngeden terlalu berlebih pada saat lahiran, kebanyakan para ibu-ibu tuh pada mejem nih matanya. Harusnya kayak gitu ya. Jadi ya itu bisa aja buat lahiran normal kalau dengan kondisi seperti ini. Tuh, ya. Kemudian ini ada tadi karena rembes ketuban Bu Bidan. Nah, kalau rembes ya sebenarnya bisa-bisa aja buat lahiran normal, tapi Bunda Ayunya harus mengoptimalkan tubuhnya tadi buat bisa VBAC. Yang saya bilang tadi harus usia kehamilannya mungkin masih di TM3. Nah, di TM3 tadi harus persiapan matang dulu nih. Jadi tadinya kan lahirannya lewat sesar. Nah, ini lahirannya mau normal. Jadi otomatis si dedek bayi yang kedua ini the first nih, pertama kali dia keluarnya lewat apa rongga panggul, lewat panggul pertama kali. Nah, jadi dibantu dedek bayinya biar bisa lahir lewat si panggulnya tadi.
Karena kalau lahiran sesar yang dikeluarkan hanya apa ya, kulit, jaringan, terus lemak yang dikeluarkan. Tapi kalau dia lewat jalan lahir, lewat vagina, ada beberapa banyak faktor yang harus dia lewati. Dari panggul, kemudian ke sakrum, kemudian dianya ke bawah panggul. Jadi banyak yang harus dia lewatin. Nah, ini harus dipelajarin, harus diikutin, diikhlaskan. Biar nanti si dedek bayinya walaupun the first, baru pun pertama kali nih dia lahiran, karena lewat jalan lahir bener nih, lewat pintu, dia bisa ngelewatinya, walaupun dia masih ngeraba-raba, gitu. Ya, Bunda Ayu ya. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Kak Rina. Izin kalau ada lagi yang ingin bertanya Sobat Pempek, boleh. Masih bersama Ibu Bidan kita. Boleh yang mau diskusi langsung, langsung raise hand aja. Baik, sepertinya sudah jelas ya Ibu Rina untuk hari ini pembahasannya. Jadi semangat ini ya, mau persalinan normal. Iya, semangat dong buat lahiran normal. Semangat, harus Pun, bisa salinan normal ya. iya, walaupun udah sesar sebelumnya bisa kalau mau PBAC. Gitu, ya. Diusahakan nanti untuk anak kedua ya. Iya, izin Ibu Rina. Ini ada dari chat ini ada 5 pertanyaan. Iya betul 5 pertanyaan. Boleh dipilih dulu 3 pertanyaan terbaik Ibu Rina Oh, untuk kita gitu. berikan hadiahnya. Oke. Mungkin yang pertama itu masuk ke yang terakhir ya, dari Bunda Ayu ya, buat VBAC-nya sama lahiran mata minusnya. Kemudian yang kedua itu si Bunda Cantika yang robekan jalan lahir ya. Kemudian yang terakhir ada di Bunda Salsa nih, biar nggak baby blues. Nah, biar nggak baby blues, ya harus tahu nih manajemen nyerinya. Ya, Oke, baik. Berarti untuk Bunda Ayu, Bunda Cantika, dan Bunda Salsa ya. Kak, oke. izin Kak, ini dari Bunda Nila ini tadi ya. Cara konsultasi bersama Ibu Bidan Rina bagaimana ya? Wih, sangat menarik sekali nih. Langsung ada yang mau konsultasi Boleh pribadi. nanti langsung konsul ke humasnya dulu ya, ke Mbak Ferinnya, biar nanti bisa japri ke saya ya, gitu. Oke, nanti untuk Ibu Nila boleh langsung nanti chat ke call center Rumah Sakit Bukita sama Medika ya. Nanti kita teruskan ke bagian Ibu Rina. Baik, jangan lupa juga tadi yang menang pertanyaan terbaik segera chat ke call center kita. Baik, izin Karina kita akhiri PMP seri kita pada hari ini. Baik, untuk semua Sobat Pempek, terima kasih sudah bergabung dari pagi tadi hingga siang hari ini mengikuti Pempek seri ke-48 dengan bersama Ibu Bidan kita. Sekali lagi selamat Hari Bidan ya Ibu Rina dan semua rekan-rekan bidan pada tanggal 24 kemarin Ya, ya Karina. iya. Iya, Selamat Hari Bidan Nasional yang ke-75 bidan untuk nasional. seluruh bidan nasional di Indonesia ya. Iya, bidan-bidan hebat ini ya yang membantu buah hati sampai ke tangan ibunya. Baik, untuk semuanya, Sobat Pempek, eh, terus nantikan Pempek seri selanjutnya dengan tema yang menarik di bulan selanjutnya ya. Terus pantau di media sosial kita. Jangan lupa follow dan like juga di Instagram maupun Facebook kita. Baik, akhir kata, terima kasih sekali lagi untuk Kak Rina sebagai narasumber pada hari ini, serta semua sobat pempek yang sudah berpartisipasi. Sampai ketemu lagi di pempek seri selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang Mbak Ferin. Terima kasih semuanya.